Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang berbahagia, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar ilmu agama. Nama aslinya Abu Yahya Malik bin Dinar al-Basri. Beliau lahir di Basrah dan merupakan generasi kelima dari golongan tabi'in. Beliau adalah anak dari seorang budak Persia yang menjadi murid Hasan al-Basri. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi dalam At-Tawabin mengisahkan bahwa dulunya Malik bin Dinar adalah seorang preman yang suka mabuk-mabukan, berbuat zalim, memakan riba, dan lain-lainnya. Hingga pada akhirnya beliau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah ditanya mengenai kisah pertobatannya. Beliau menuturkan dulu, "Aku adalah seorang polisi yang suka mabuk-mabukan. Aku lalu membeli seorang budak perempuan cantik yang melahirkan anak perempuan yang sangat aku cintai. Ketika ia sudah dapat merangkak, aku semakin mencintainya. Setiap aku meletakkan minuman keras di hadapanku, ia mendatangiku, lalu menumpahkan minuman keras dariku. Ketika sudah genap 2 tahun, ia meninggal dunia. Sehingga aku merasa berduka atas kepergiannya. Pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam Jumat semalaman aku mabuk dan tidak mengerjakan sholat Isya. Kemudian aku bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Sangkakala ditiup, kuburan mengeluarkan isinya, seluruh makhluk telah dikumpulkan dan aku berada di antara mereka. Aku mendengar suara dari belakangku. Lalu aku menoleh dan melihat ular besar yang berwarna hitam kebiruan mengejarku dengan mulut terbuka. Aku lari terbirit-birit karena ketakutan. Lalu aku bertemu dengan seorang syekh yang berpakaian bersih dengan bau yang sangat harum. Aku mengucapkan salam padanya dan ia pun menjawab salamku. Aku berkata kepadanya, "Wahai Syekh, selamatkan aku dari ular itu, semoga Allah menyelamatkanmu." Syekh itu menangis dan berkata, "Aku lemah sementara ia lebih kuat dariku, aku tidak mampu melawannya. Cepatlah pergi, semoga Allah menyelamatkanmu dari ular itu." Aku terus berlari lalu naik di atas tebing. Dari tebing-tebing kiamat, aku mendekati kobaran api neraka. Aku melihat teror di dalamnya. Dan hampir saja aku terjatuh karena takut akan kejaran ular itu. Tiba-tiba ada suara teriakan, "Kembalilah, kamu bukan termasuk penghuni neraka." Aku merasa tenang dengan kata-katanya, dan aku pun kembali. Ular itu terus mengejarku. Aku mendatangi syekh itu kembali dan berkata kepadanya, "Wahai syekh, aku memohon padamu agar menyelamatkanku dari ular itu. Namun engkau tidak melakukannya." Syekh itu menangis lalu berkata kepadaku, "Aku lemah tapi pergilah ke gunung itu karena di dalamnya ada simpanan orang-orang Islam. Jika engkau memiliki simpanan di dalam gunung itu, ia akan menyelamatkanmu." Aku melihat gunung bulat yang terbuat dari perak, ada kubah di atas lembah permata, dan tirai-tirai yang bergelantungan. Setiap kubah memiliki 2 pintu yang berwarna merah, keemasan bertaburan zamrud dan mutiara, dan setiap pintu terdapat tirai-tirai dari sutra bergantungan. Ketika aku melihat gunung itu, aku berlari, dan ular itu terus mengejarku. Dan ketika aku mendekati gunung itu, salah satu malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu, bukalah pintu-pintu, dan hati-hatilah. Mudah-mudahan orang malang ini memiliki simpanan yang dapat menyelamatkan dia dari musuhnya." Tirai-tirai itu diangkat, pintu-pintu dibuka, dan tiba-tiba dari dalam tempat itu muncul anak-anak yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Namun ular itu terus mengejarku, dan hampir saja aku putus asa. Di antara anak-anak itu, ada yang berteriak, "Celaka, engkau kemarilah, dan mendekatlah kalian semua." Musuhnya sudah dekat dengan anak-anak itu, kemudian keluar satu demi satu, dan aku melihat putriku yang sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Anakku mendekatiku, dan ketika melihatku, ia menangis dan berkata, "Ayah, demi Allah." Ia kemudian melompat ke dalam kereta cahaya yang kecepatannya seperti anak panah. Ia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kananku, dan aku berpegangan di tangannya. Lalu ia mengulurkan tangan kanannya ke arah ular itu, dan ular itu pun lari. Ia kemudian mengajakku duduk dan anakku duduk di atas pangkuanku, dan ia mulai membelai jenggotku seraya berkata, "Ayah, belumkah kau tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah?" Aku menangis lalu aku berkata kepada anakku, "Anakku, kalian memahami Al-Quran?" Anakku menjawab, "Ayah, kami lebih memahaminya lebih baik darimu. Beritahu aku tentang ular yang ingin membunuhku." Dia menjawab, "Ia adalah amal burukmu, yang kemudian menjadi kuat dan akan melemparkanmu ke neraka." Lalu siapa syekh yang aku temui di jalan itu? Tanyaku kepada anak perempuanku kembali. Ia adalah amal baikmu yang menjadi lemah, sehingga ia tidak dapat membantu menyelamatkanmu dari amal burukmu. Aku bertanya lagi, "Apa yang kalian lakukan di gunung itu?"
Ia menjawab, kami adalah anak-anak orang Islam. Kami tinggal di sini sampai hari kiamat tiba. Kami menunggu kedatangan kalian dan akan memohonkan syafaat kepada kalian. Aku lalu terbangun ketika fajar telah terbit. Aku menumpahkan minuman kerasku, memecahkan botolnya, dan bertaubat kepada Allah. Demikian kisah pertobatan Malik bin Dinar hingga kemudian ia menjadi wali Allah, golongan tabi'in yang ahli hadis.